Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya akan menyampaikan tanggapan dalam bingkai Kita Indonesia, Kita Pancasila. Kita mendidik umat meskipun berbeda-beda tetapi kita bisa toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Tapi harus dijelaskan, saudara-saudara. Salah satu yang bikin gaduh adalah bicara tentang Allah. Allahku paling benar, Allahmu salah. Seperti itu terus tiap hari. Nah, ini saya mau menjelaskan. Temanya begini. Ada 5 level Allah di Alkitab. 5 level Allah di Alkitab. Kalau di Alkitab nggak bisa dibantah. Yang penting saya menyampaikan apa yang tertulis di Alkitab. Karena Alkitab itu satu-satunya kitab suci di jagat raya ini yang ditulis berdasarkan ilham Allah. 2 Timotius 3 ayat 16, lalu pewahyuan atau apa yang dilihat oleh si penulis, yaitu Lukas 1 ayat 1 dan 2, Wahyu 1 ayat 2, dan dikuasai oleh Roh, Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Jadi dijamin Alkitab itu tulisan dari Allah, yaitu dari Yesus Kristus. Tidak bisa dibantah. Bukan tulisan karangan manusia, bukan. Itu dari Allah, ditulis dengan 3 cara tadi Jadi ada 5 level Allah di Alkitab, mulai dari yang paling rendah sampai level tertinggi, yaitu Allah yang benar. Nomor 1, level terendah, yaitu banyak Allah. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ditulis ada banyak Allah, A-nya pakai huruf kecil, dan banyak Tuhan, T-nya pakai huruf kecil, maksudnya adalah banyak berhala. Ini level terendah, menyembah berhala. Udah gitu berhalanya ada banyak. Ini adalah Allah yang kita tahu dulu di tanah Arab di zaman jahiliyah, yaitu ada ratusan Allah, ratusan Tuhan. Nah, itulah ratusan berhala. Itu level terendah orang menyembah Allah ya Allah yang A-nya pakai huruf kecil, T-nya Tuhan, T-nya pakai huruf kecil, dan jumlahnya ada banyak. Nomor 2, level 2, yaitu Allah lain. Yang dimaksud Allah lain adalah pakai A huruf kecil. Allah lain, A-nya huruf kecil. Disembah dan sujud beribadah kepada Allah lain itu yang punya nama. Keluaran 23 ayat 13, ternyata Allah lain itu punya nama. Ingat, Allah lain punya nama, sujud disembah. Ini menunjuk pada patung atau benda-benda lain yang punya nama. Ingat, bukan patung sembarang patung, bukan benda sembarang benda, tetapi patung dan benda yang punya nama. Itu disebut Allah lain, A-nya pakai huruf kecil. Itu level kedua dari Allah. Ada ayatnya, Keluaran 23 ayat 13, ternyata Allah lain itu punya nama. Lalu ini patung yang punya nama ada enggak? Ada. Itu disebut Allah lain. Contohnya patung yang punya nama Yesus. Kalau Anda menyembah patung yang punya nama Yesus, itu Anda menyembah Allah lain. A-nya pakai huruf kecil. Contoh lain, pohon ada enggak yang punya nama? Lalu pohon itu disembah? Mungkin ada. Gunung yang punya nama lalu gunung itu disembah? Ada enggak? Batu yang punya nama lalu batu itu disembah, ada enggak? Pertanyaan pendeta HTD ini batu yang punya nama lalu batu itu disembah, ada apa enggak?
Kalau ada itu Allah lain, A-nya pakai huruf kecil. Jadi saya ulang, Allah lain yang ada di Alkitab di dalam Keluaran 23 ayat 13 dan ada ayat lain, misalnya Imamat 7 itu juga ada ayat Allah lain, yaitu Imamat pasal 7 itu ya. Ayat berapa ya? Ayat 14 kalau tidak salah. Itu juga ada ayat Allah lain yang disembah, sujud disembah. Jadi patung atau benda, ingat, punya nama lalu disembah. Patung punya nama Yesus disembah. Nah, itu Allah lain. Ya. Pohon punya nama X lalu disembah, itu Allah lain. Gunung punya nama Y lalu disembah, itu Allah lain. Batu punya nama Z lalu disembah, itu Allah lain. Tepuk jidat ya. Ya, sekarang level 3, Allah lain tapi A-nya pakai huruf besar. Kan tadi level 2 Allah lain A-nya pakai huruf kecil. Kali ini Allah lain A-nya pakai huruf besar. Ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Allah lain A pakai huruf besar adalah Allah yang tidak esa. Kalau tadi Allah lain pakai A huruf kecil kan benda, patung atau apapun yang punya nama. Ini Allah lain ini Allah yang tidak esa. Contohnya Allah Tritunggal, contohnya Allah segitiga. Itu Allah lain yang A-nya pakai huruf besar, tidak esa. 1 Korintus 8 ayat 4. Anda nggak bisa bantah, wong ini ayat Alkitab kok. Nomor 4, level keempat adalah Allah orang mati. Di dalam Matius 22 ayat 32, Markus 12 ayat 27, Allah orang mati maksudnya Allah milik orang yang kelak mati kekal di neraka, yaitu mereka yang tidak berani mengimani Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Mereka juga sering disebut kelompok kambing terkutuk. Ya, Matius 25 ayat 41, mereka kencang sekali teriak Yesus Tuhan, tapi tidak berani mengakui Yesus Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu yang teriak-teriak, Tuhan bukankah aku bernubuat demi namamu, yang kayak gitu. Ini nomor 5 level tertinggi, yaitu Allah yang benar. Yeremia 10 ayat 10, Allah yang benar adalah Yahweh. Yohanes 17 ayat 3, Allah yang benar adalah Yesus. Dan 1 Yohanes 5 ayat 20, Allah yang benar adalah 100% Yesus Kristus. Anda yang masih gagal paham Yohanes 17 ayat 3, inilah satu-satunya Allah yang benar, yaitu mengenal engkau. Engkau itu adalah Allah yang mengutus Yesus. Siapakah yang mengutus Yesus? Allah. Yohanes 6 ayat 29. Siapakah Allah yang mengutus Yesus? Yesus berkata, Yohanes 12 ayat 45, kalau engkau melihat aku, engkau melihat yang mengutus aku. Berarti yang mengutus aku siapa? Yesus Allah. Jadi Allah yang benar itu Yesus. Makanya klop dengan 1 Yohanes 5 ayat 20, Allah yang benar itu Yesus Kristus. Tidak pernah Allah yang benar kok Bapa, enggak ada itu. Allah yang benar adalah Allah miliknya orang yang kelak hidup kekal di surga. Allah yang benar adalah Allah miliknya orang benar. Matius 25 ayat 37. Kita ini disebut orang-orang benar, yaitu orang Kristen sejati yang Alkitabiah. Allah yang benar itu punya nama Yesus Kristus. Nah, ini pesan-pesan toleransi ya. Sekarang kan Anda sudah tahu, mikir yuk mikir. Janganlah kalian itu koar-koar promosi Allahku, Allah yang paling hebat, sementara Allahnya orang Kristen dihujat, dicaci maki. Jangan saudara, mbok mikir Allahmu yang kalian koar-koarkan itu Allah level berapa. Jangan-jangan level 2 ya, yaitu Allah lain yang penyembah sesuatu yang punya nama, entah patung, entah pohon, entah gunung, entah batu. Jangan-jangan itu, mikir, koreksi diri sendiri, ayo introspeksi ya. Ya, jangan menghujat-hujat Allah orang lain. Jadi toleransi saja, imani saja Allahmu, ya toh. Enggak usah jelek-jelekin Allahnya orang Kristen. Ya, Allah yang benar, Yesus Kristus, enggak usah kamu jelek-jelekin.
Nggak akan bisa kamu jelek-jelekin Allahnya orang Kristen. Nanti malah menimpa balik ke dirimu sendiri. Nggak taunya punyamu yang jelek, kan begitu. Makanya toleransi saja. Ini adalah penjelasan Alkitabiah. Semua pakai ayat Alkitab. Anda nggak bisa bantah. Ya, Allah yang banyak, yaitu banyak Allah, 1 Korintus 8 ayat 5 ya. Itu zaman berhala-berhala dulu ya. Kemudian Allah lain, Keluaran berapa tadi? Keluaran itu tadi ya. Keluaran berapa tadi ya? Keluaran ya tadilah. Tadi ya. Tadi yang saya sudah jelaskan ya, itu keluaran level 2 itu Keluaran 23 ayat 13. Juga ada Imamat pasal 7 itu ya. Ya, yaitu para penyembah benda yang punya nama. Ingat, punya nama. Sama-sama patung tapi nggak punya nama kan banyak. Sama-sama gunung tapi nggak punya nama lalu disembah. Nah, ini patung yang punya nama disembah, gunung yang punya nama disembah, pohon yang punya nama disembah, batu yang punya nama disembah. Itulah Allah lain. Kemudian ada juga Allah lain yang A-nya pakai huruf besar. Itu adalah Allah yang tidak esa, yaitu yang disembah oleh para penyembah Allah Tritunggal dan Allah segitiga ya. Kemudian ada juga Allah miliknya orang mati, yaitu miliknya orang-orang Nasrani, kelompok kambing terkutuk ya, yang mengimani Yesus cuman Tuhan, tapi nggak pernah berani Yesus Allah ya. Ini ayat Alkitab, jadi Anda nggak bisa bantah ya. Matius 25 ayat 41, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, yang level paling tinggi adalah Allah yang benar, Yesus Kristus, Allah miliknya orang hidup, Allah miliknya orang-orang benar, miliknya orang Kristen sejati. Ayo toleransi, atau nggak usah keluar-keluar setiap hari promosi Allahmu, lalu kamu jelek-jelekin Allahnya orang Kristen. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa kamu jelek-jelekin Allahnya orang Kristen. Allahnya orang Kristen itu Allah yang benar, punya nama, Alfa Omega, Yesus Kristus. Nggak akan bisa kamu jelek-jelekin ya. Nanti malah kek balik loh, malah ketahuan kalau Allahmu yang kamu agung-agungkan ternyata hanya misalnya Allah level 2 ya. Toleransi itu yang benar ya. Makanya kami selalu mendorong itu ya, toleransi aja. Kalau HTD Anda nggak akan bisa ya. Ke HTD mau jelek-jelekin Allahnya orang Kristen, tak kek balik, tahu nggak? Tak kek balik, pasti klepek-klepek. Kalian nggak akan bisa jawab. Langsung guling-guling nungging. Ya, makanya toleransi saja ya. Ini sudah jelas Allahnya orang Kristen itu level paling tinggi. Makanya masing-masing keyakinan itu beda Allah, tak kasih tahu, beda Allah, beda Tuhan, beda surga, beda nabi, ya, beda kitab, ya. Karena beda itulah maka kita Bhinneka Tunggal Ika. Syaratnya Bhinneka Tunggal Ika ya harus beda. Kalau sama ya nggak Bhinneka namanya. Bhinneka itu kan karena berbeda-beda. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, ya. Tiap hari dari pagi sampai pagi pikirannya cuma pengen jelek-jelekin Allahnya orang Kristen, nggak akan bisa ya. Nanti sama HTD disodorin kayak begini kan Anda langsung klepek-klepek. Oh ternyata Allahku tuh cuma level berapa ya, langsung ketahuan. Itu ayat Alkitab semua, Anda nggak bisa bantah ya. That it's segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.